Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda di rumah, kemudian anak-anak buya sekalian, yang semoga kita semua tetap berada di dalam hidayahnya, kemudian tetap berada di dalam aunahnya, pertolongannya, senantiasa Allah mudahkan urusan kita. Semoga juga Allah masih memberikan kepada kita perlindungan dari wabah ini, dan semoga juga harapannya tentu Allah angkat wabah ini dari bumi yang kita cintai ini. Anda dan anak-anak buya sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan semua, bahwa judul kajian kita ini adalah Ayah Bunda Doakan Aku Menjadi Penghafal Al-Quran. Kalau kita pikir-pikir atau kita lihat judul ini, sesungguhnya kalau yang menjadi pendengar utamanya adalah atau orang tua yang memiliki anak di rumahnya, ayah bunda, doakan aku menjadi seorang penghafal Al-Quran. Namun demikian tidak mengapa, ya, dan ini tentu lebih baik tetap bernilai pahala di sisi Allah jika seandainya anak-anak juga ikut mendengarkan kajian ini. Setidaknya menjadi amal jariyah, dan ini juga disampaikan kepada ayah bundanya di rumah jika seandainya tidak berhadir saat berlangsung. Ayah bunda dan anak-anak buya sekalian, di dalam Islam pandang sebagai kekayaan yang menghiasi kehidupan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, umpamanya nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwam wal an'ami wal dzalika mata'ul hayat.
menyebutkan telah menanamkan keindahan di dalam pandangan manusia. Atau Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Hubbus syahawat. Allah menanamkan kepada manusia itu rasa cintanya. Ya, jadi Allah menyebutkan di situ dengan kata-kata zuyyina linnas, sesuatu yang dalam pandangan manusia, yaitu kepada apa? Yang pertama Allah sebutkan an-nisa, yang kedua anak-anak. Maka di sini kita ingin mengatakan bahwa di dalam Islam, anak itu dipandang sebagai sebuah atau sesuatu yang indah. Yang Allah samakan dia dengan indahnya pandangan kita atau sukanya kita kepada harta benda. Wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwam wal an'ami wal harath, binatang ternak, emas, perak. Ini adalah bahagian-bahagian yang dijadikan indah dalam pandangan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah keindahan dunia, perhiasan dunia. Kemudian anak juga tidak sebatas anugerah kekayaan yang Allah berikan, tetapi dia juga merupakan amanah plus fitnah, cobaan bagi kedua orang tuanya. Namun demikian, apapun yang Allah sebutkan Al-Quran, apakah alasan kekayaan, anugerah, amanah, atau dia bahagian daripada fitnah, kita selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak dalam kehidupan kita. Apapun itu namanya, sebagai orang tua, kita selalu merindukan kehadiran anak dalam kehidupan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia doakan kepada Allah lama sekali. Dengan kesabaran Nabi Ibrahim itu, Allah mengijabah, katakan nahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia seorang anak laki-laki yang dari doa inilah lahir Nabi Ismail alaihissalam, Ishak, yang keturunan mereka semua menjadi nabi-nabi besar di dalam agama kita. Dari Nabi Ishak ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diijabah oleh Allah
dari doa untuk mendapatkan seorang anak yang saleh. Ayah bunda, anak-anak Buya sekalian yang sangat sayang, begitulah yang Allah ajarkan kepada kita. Apapun namanya, sebagaimana yang Buya sebut tadi, sebagai fitnahkah, sebagai amanahkah, sebagai kekayaan duniakah, orang tua tetap, anak itu hadir di tengah kehidupannya. Betapa kita, mungkin ada tetangga-tetangga kita, keluarga kita, adik, mungkin kakak kita, abang, tangga lama, tetapi Allah belum anugerahkan kepada mereka seorang. Apa biasanya yang mereka lakukan? Mereka berusaha, mereka terus berdoa kepada Allah. Mereka datang ke dokter, tanya kepada dokter, Pak dokter, kenapa? Mana caranya supaya saya atau istri saya lekas, cepat mendapatkan yang bisa kami dengarkan tangisannya di rumah. Artinya, ada sesuatu yang hilang mungkin, atau ada sesuatu yang tidak sempurna keluarga ketika mereka tidak mendengar tangisan seorang anak itu. Makanya mereka terus mencari dalam doa, kepada dokter bagaimana caranya agar mereka mendapatkan seorang anak. Kerinduan orang tua atau kerinduan ayah bunda di rumah. Rindu tidak saja tentunya orang anak, tetapi rindu akan lahirnya seorang anak yang saleh atau yang saleh. Maka dengan itu Allah mengajarkan kita, ayah bunda, atau kita semua diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kami ya Allah pasangan hidup. Anugerahkan kami ya Allah istri, atau anugerahkan kami ya Allah pasangan, yaitu suami. Anugerahkan kepada kami keturunan, anak cucu. Waj'alna, jadikan kami semua ini ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini doa kita kepada Allah, yang Allah ajarkan kepada kita. Maka ayah bunda dan anak-anak Buya sekalian, yang biasanya ayah bunda lakukan atau ayah bunda kita lakukan saat kita terlahir di dunia ini. Ayah bunda kita kelihatan sangat ikhlasnya merawat dan membesarkan kita. Terus kehidupan kita. Pernahkah kita mendengar ayah bunda mengeluh walaupun harus mereka
bangun mengganti popok yang basah sang bayi. Pernahkah ibu kita marah atau mengeluh? Kita atau ketika bayinya atau anak kecilnya malam hari menangis karena kehausan, kemudian sang menyusui bayinya. Kita melihat ada ibu-ibu yang sampai marah memukul bayinya. Tapi ini sesungguhnya ini adalah sesuatu yang buruk, ya, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk Islam. Kebanyakannya adalah tua ayah bunda sangat gembira dengan kehadiran anaknya di rumah mereka. Tangisan kita sebuah alunan yang menggetarkan dan memberi semangat kepada mereka. Layaknya sebuah aransemen musik yang dinikmati orang-orang yang mendengarnya. Tangisan kita sebagai penghibur mereka. Sampai ayah bunda ada yang lupa pada anaknya ketika dia menggendong anaknya, dia mengatakan, wahai anak siapa ini? Nah, dia sampai lupa dia bahwa yang digendongnya itu anaknya, tapi dia mesti bertanya, anak siapa ini? Itu kegembiraan yang lahir dari hati orang tua. Makanya dengan itu semua, anak buah sekalian, kalau seandainya orang tua itu posisinya itu selalu Allah sebutkan di bawah dirinya. Dan termasuk dosa-dosa besar, ya, kewajiban kita setelah beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua hal-hal dosa besar. Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka Nabi mengatakan asyirku billah. Dosa besar itu yang pertama adalah syirik kepada, yang kedua adalah wa'uququl walidain, durhaka kepada makanya besarnya perhatian, kecintaan orang tua kepada kita balas dengan sesuatu yang mulia. Malah anak buya kalau tahu itu orang tua kita, pintu masuk kita ke dalam surga, masuk kita ke dalam neraka. Apa maknanya? Orang tua itu bisa menjadi pintu masuk kita ke dalam surga, kita berbakti kepada mereka. Juga menjadi pintu masuk kita ke dalam neraka jika seandainya kita bermaksiat, kita durhaka kepada mereka. Kita kehidupan mereka, maka selesailah. Allah akan menjadikan mereka sebagai pintu masuk kita ke dalam neraka. Ayah bunda, setelah kita mendapatkan atau sebuah keluarga mendapatkan anak, ada kewajiban-kewajiban yang mesti diberikan oleh orang tua. Jadi tidak saja berharap ya anak itu Allah berikan dan hadirkan di keluarga kita, tidak hanya sebatas itu. Tetapi lebih dari itu semua,
apa kita memberikan mereka perhatian dalam bentuk apa? Mendidik mereka, mengajarkan mereka ilmu agama, memberikan kasih sayang, bermuamalah kepada mereka, berkomunikasi secara baik, memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan psikologi mereka, memenuhi kebutuhan sekolah, memenuhi kebutuhan jajan, menempatkan mereka di lingkungan yang baik, memilihkan mereka lingkungan yang baik, memilihkan mereka, kalau bagi seorang ayah, memilihkan mereka calon ibu yang baik. Memilih calon ibu yang baik ini merupakan salah satu hak daripada anak. Kewajiban tua yang utama itu, ya, selain memberikan kepada mereka konsumsi, memberikan kepada mereka pendidikan, ini yang lebih penting. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam itu mengatakan kepada anak-anaknya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum. Itu pernah memanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, kata, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk fala tamutunna illa wa antum muslimun, makanya kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini, ayah bunda, anak-anak bunda sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa perhatian yang besar dalam bentuk pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, dalam hal ini Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddin, yang pilihkan agama ini untukmu, Allah yang pilih. Agama punya Allah, Allah yang pilih ini agama untukmu. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita alaihissalam sedang mengajarkan, sedang mendidik anaknya tentang Islam. Coba kita perhatikan satu hadis, satu potongan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih, bab ihsanil banat, keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Nabi SAW mengatakan, manibtuliya minal banat bisyai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diberi ujian, orang tua yang diuji Allah, ya, Allah berikan kepada keluarga itu anak perempuan. Di dalam Islam ini dipandang sebagai ibtilah, sebagai cobaan bagi kedua orang tuanya. Siapa yang diberi oleh Allah ujian, tapi orang tua ini, ayah bunda ini, fahsana ilaihinna, orang tua ini berbuat baik dia. Orang tua ini berbuat baik kepada anak perempuannya. Berbuat baik seperti yang Buya sebutkan tadi. Memberikan pendidikan, perhatian, cinta, kasih sayang.
berkomunikasi secara baik kepada anak-anaknya, mengucapkan ucapan yang lemah lembut, selalu mendoakan dengan doa kebaikan kepada anak-anaknya, bukan juga ancaman, bukan juga sesuatu yang dapat merusak rasa cintanya kepada orang tuanya. Itu makna daripada ahsana ilaihinna. Orang tua ini berbuat baik kepada anak perempuannya. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Kunna lahu sitran minan. Maka anak perempuan ini, kata Nabi SAW, itu akan menjadi pembatas bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Tabarakallah. Allah melindungi hanya dari neraka disebabkan karena mereka berbuat baik kepada anaknya. Dalam bentuk apa? Memberikan anaknya pendidikan. Tentu pendidikan yang utama adalah pendidikan agama. Diajarkan akhlak. Di dalamnya diajarkan bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan tentang peri kehidupan. Ilaihinna, berbuat baik, orang tua memberikan sayang dan rasa cinta serta perhatian kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita lihat ya, anak kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia memperlakukan anaknya Fatimah. Itu kalau datang, Nabi pernah suatu hari duduk, ya, dalam keadaan duduk, kemudian Fatimah datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi berdiri, kemudian Nabi menjangkau tangan Fatimah. Kemudian Nabi SAW menempatkan Fatimah di tempat duduknya. Perhatian, cinta, tanda cinta seorang tua kepada anaknya. Begitu juga Nabi SAW itu cinta kepada anak cucunya, juga kepada menantunya, kepada anak-anak dia suka bermain-main, senda gurau. Nah, dalam hal ini ayah bunda, banyak cara yang bisa kita lakukan mendekatkan hati kita kepada anak kita. Coba perhatikan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Fatimah datang, dia sambut, dia cium. Nah, ciuman orang tua kepada anak itu dilakukan oleh Nabi SAW. Karena ciuman itu semakin merekatkan hubungan kasih sayang orang tua dan anak. Dan anak ketika mendapatkan itu dari orang tuanya, dia semakin memiliki keyakinan benar orang tuanya sayang kepada diri. Nah, ikatan inilah sesungguhnya membangkitkan semangat anak, membangkitkan semangat belajar anak. Ikatan cinta inilah sebenarnya yang dapat menjadikan anak memiliki semangat hidup yang besar, sehingga dia bisa belajar normal, main normal, berteman normal. Dan benar, dia akan menjadikan itu benar-benar orang tuanya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sering melihat engkau, kata,
Aku sering melihat engkau mencium anak, 10 anak. Tapi tak satu pun dari mereka yang aku cium. Apa kata Nabi SAW? Takutlah engkau. Saat mana akan datang suatu masa, Allah akan mencabut rasa cintamu pada anak-anakmu. Bunda, jangan terlalu lama membiarkan sikap di mana kita menunjukkan rasa kurang perhatian kepada anak-anak kita. Memperhatikan anak bukan hanya sebatas memberikan jajan kepada mereka. Mereka tidak hanya sekedar jajan, tapi lebih daripada itu, perhatian, pendidikan, komunikasi yang baik. Jadi ada pertanyaan begini, Buya, bagaimana ya? Bagaimana cara kita perilaku anak? Maka Buya akan jawab, yang pertama, berikan keteladanan kepada mereka. Yang kedua, beri perhatian yang baik dengan berkomunikasi kepada mereka. Nah, dalam hal ini, anak-anak Buya sekalian, ada di antara kita, dan mudah-mudahan Buya doakan anak-anak Buya yang hadir, ya, 49 orang virtual ini, dan di mana saja berada, mudah-mudahan mereka, kita semua ini adalah masuk dalam kategori anak-anak penghafal Al-Quran. Ya, itu. Maka pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika orang tua dan anak telah memutuskan, sang anak memutuskan, sang orang tua memutuskan, wahai anakku, jadilah engkau penghafal Al-Quran. Anak juga memutuskan, wahai ayah bunda, aku akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan? Ayah bunda, yang harus kita lakukan adalah, ini yang pertama, ayah bunda, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita memiliki komitmen yang sama dengan anak kita, maka kita berdoa kepada Allah. Berdoa itu, ayah bunda, bukan yang terakhir. Berdoa kepada Allah dalam setiap hak kita. Doa itu yang pertama dan yang terakhir. Berdoa itu di akhir-akhir. Dalam setiap usaha kita, berdoa itu yang pertama dan yang ada jeda dalam setiap aktivitas kita, kecuali kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Kita itu akhir. Itu pun kalau seandainya sudah ada masalah. Ya, anaknya mulai malas, itu baru berdoa dia. Demikian, berdoa itu di awal pertama sekali kita memutuskan sesuatu. Ayah bunda, mari kita doakan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak yang istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Apakah kita masih ragu pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Apa kata Nabi? 3 doa yang mustajab, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua kepada anaknya, orang yang bersafar dan orang yang terzolimi. Ini hadis oleh Al-Imam Abi Dawud. Doa yang mustajab, doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua untuk anaknya. Jangan sia-siakan ini ayah bunda. Doa yang baik
Dan orang tua itu akan mendatangkan kebaikan untuk anaknya. Ini abang ini yang tahu, Mak. Ini yang pertama. Dan inilah salah satu yang besar yang diharapkan oleh anak dari orang tuanya. Maka muncul bahasa harapan ayah bunda, doakan aku menjadi seorang penghafal Al-Quran. Orang tua, ayah bunda, itu juga bisa menjadi dan memberikan daya dukung yang besar kepada anak kita. Doa itu bisa menjadi daya dukung yang besar untuk anak kita. Kenapa demikian? Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang maha besar yang kita libatkan dalam usaha kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, ada sesuatu yang maha besar yang kita libatkan dalam usaha kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita Allah dan memberikan bentuk kebaikan, memberikan kebaikan ke kita. Tentu ini menjadi motivasi yang besar buat anak. Dari mana dia menjadi bisa muncul motivasi yang besar ketika dia tahu kalau orang tuanya berdoa untuk dirinya dan tidak mengapa. Orang tua berterus terang kepada anaknya, wahai anakku, ayah bundamu untukmu. Tidak mengapa bagi ayah bunda di rumah menyebutkan kepada anaknya, anakku, aku selalu berdoa untukmu. Kenapa orang tua menyebutkan? Dia minta kepada Allah untuk anaknya. Anakku, aku berdoa kepada Allah agar engkau menjadi seorang penghafal Quran. Istiqomah. Tidak hanya itu, engkau juga kami doakan kepada Allah istiqomah, kemudian juga dengan akhlak Al-Quran. Sebutkan itu, sampaikan kepada mereka. Ini dengan harapan anak memberikan balasan yang baik kepada kedua orang tuanya karena perbuatan baik orang tuanya kepada dirinya. Dan ayah bunda itu berhati-hati dalam masalah sikapi kesalahan anak. Berapa banyak orang ayah bunda, ya, orang-orang tua yang tidak begitu sabar dia melihat kelemahan dan kesalahan anaknya. Maka disinilah anak disebut sebagai fitnah, cobaan bagi orang tuanya. Kita ini manusia, berpotensi selalu kesalahan. Maka dalam hal itu, tetap anak kita doakan pada kebaikan. Jauhi lisan-lisan yang suka melaknat. Jauhi lisan-lisan yang suka mengutuk. Nabi SAW, ayah bunda, dan anak-anak buya, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari, kitab sahihnya, atau hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, pernah bercerita adanya seorang bayi yang bisa berbicara selain Isa bin Maryam. Bunda, anak-anak Buya, mari ikuti cerita Buya ini. Jangan
begini. Kata Nabi, tidak ada bayi yang dapat bicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam. Lalu, wahai Rasulullah, siapakah Jurej? Maka Nabi mengatakan, Jurej itu adalah seorang rahib yang dia berdiam yang tinggal di rumah peribadatannya yang terletak di daratan tinggi. Kemudian kata Nabi, terdapat seorang penggembala. Jadi ada di sini berbicara, ada berapa orang Nabi ya. Yang pertama Nabi menceritakan ada seorang bayi yang bisa berbicara selain Isa. Di situ juga ada tokoh Jurej. Dan juga di situ ada tokoh seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatan Jurej, dan di situ ada seorang wanita. Ada seorang wanita dari suatu menemui penggembala itu untuk berbuat mesum, untuk berzina dengannya. Itu ketika kata Nabi datang, berarti ada 5 tokoh di sini. Jurej dan memanggilnya ketika Jurej sedang melakukan sholat. Ibunya mengatakan, wahai Jurej. Jurej lalu bertanya dalam hatinya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau aku harus Rupanya Jurej tetap mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggilnya lagi untuk yang kedua kalinya. Wahai Jurej. Jurej kembali bertanya dalam hatinya, yang ketika itu dia sedang sholat. Ibuku atau sholatku, katanya. Rupanya dia lebih mengutamakan sholatnya. Ibunya pun memanggilnya untuk ketiga kalinya. Wahai Jurej. Maka Jurej kembali bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku. Tetapi dia tetap memilih untuk melakukan sholat. Sudah menjawab panggilan ibunya, ya, ketika sudah tidak menjawab panggilan, ya, ibunya berkata, ibu Jurej ini berkata kepada Jurej atau untuk Jurej, semoga Allah tidak mematikanmu, mewafatkanmu, wahai Jurej, salahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Kita tahu bahwa Jurej ini adalah seorang ahli ibadah. Ini kutukan ibunya untuk Jurej. Lalu setelah mengatakan itu, ibunya pun pergi meninggalkan Jurej. Ayah bunda, anak bunda sekalian, wanita yang menemui penggembala tadi, kan tadi diceritakan ada ya, yang menemui penggembala, ya, dia dibawa dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Jadi perempuan yang mesum tadi dengan penggembala itu bawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang. Raja itu bertanya kepada wanita itu, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Raja bertanya kepada perempuan yang telah berzina tadi dengan penggembala tadi, yang melahirkan seorang anak, yang telah melahirkan seorang anak. Siapa bapaknya? Kira-kira demikian pertanyaannya. Demikian pertanyaan raja. Maka si perempuan itu mengatakan, ini anak Jurej. Jawab wanita itu. Maka raja bertanya lagi, apakah dia yang tinggal tempat ibadatan itu? Kata wanita itu, benar ya raja.
kepada pasukannya, kepada tentaranya. Raja mengatakan, hancurkan rumahnya. Datangnya dan bawa dia kemari, bawa Jurid kemari. Maka orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatan Jurid dengan kapak sampai rata, dan tangan Jurid di lehernya, mengikat tangannya di lehernya dengan tali. Lalu Jurid dibawa menghadap raja. Di tengah perjalanan, di hadapan para pelacur. Nah, ini yang dikutuk oleh ibunya tadi, ucapan laknat dari ibunya. Apa kata ibunya? Semoga Allah tidak mewafatkanmu, atau semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Jurid, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Jadi ketika itu Jurid di tengah perjalanan itu dilewatkan di hadapan para pelacur. Terkabul doa ibunya. Ketika melihat pelacur itu, Jurid senyum, dan para pelacur tersebut melihat Jurid yang berada di antara manusia. Lalu raja bertanya kepada Jurid, wahai Jurid, siapa ini menurutmu? Maksudnya raja ketika itu menunjukkan kepada wanita pelacur yang telah melahirkan seorang anak. Bertanya, siapa yang kau maksud, wahai raja? Kata dia, wanita itu, katanya. Wanita itu bahwa anak yang dia lahirkan adalah hasil hubungannya denganmu. Maksudnya menyebutkan kepada raja bahwa anak yang dia lahirkan itu adalah hasil hubungan mesum, hasil zina Jurid dengan perempuan pelacur itu. Jurid bertanya kepada raja, apakah engkau telah berkata, Jurid bertanya kepada wanita itu, apakah engkau telah berkata begitu? Jurid bertanya kepada perempuan itu. Perempuan pelacur yang melahirkan anak, yang mengadukan kepada raja. Wanita pelacur itu benar. Wanita itu. Jurid bertanya lagi kepada, di mana bayi itu? Orang-orang lalu itu dia yang di pangkuan ibunya, yang di pangkuan wanita itu. Jurid lalu menemui bayi itu dan bertanya kepada bayi itu, siapa? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Wah, ini karomahnya ini. Ini karomah kemuliaan yang Allah berikan. Kemuliaan yang Allah berikan pada anak kecil. Jurid ini adalah seorang ahli ibadah. Kontan sang raja berkata, artinya setelah, jadi yang menjadi si anak bayi itu, si anak bayi yang menjelaskan bahwa bukan Jurid ini bapakku bukan Jurid dengan ibuku, tetapi ibuku berzina dengan si penggembala sapi. Kontan saja raja berkata kepada Jurid, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu? Jurid, tidak perlu, katanya. Atau dari perak? Kata raja, tidak perlu juga, kata Jurid. Lalu apakah bangun rumah ibadahmu? Maka Jurid menjawab, bangunlah seperti semula. Inilah hati seorang ahli, ya, tidak memberi dendam,
dan dia merasa cukup jika seandainya Allah memberikan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Jadi ketika menjawab pertanyaan raja, Jurid tersenyum. Kenapa engkau tersenyum, wahai Jurid? Maka Jurid mengatakan, saya tertawa, katanya. Karena suatu perkara yang telah aku ketahui. Anak-anak Buya sekalian, apa yang dikatakan oleh Jurid ini? Ketika raja bertanya, engkau tersenyum, tertawa, kata Jurid, karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibu adikku. Subhanallah. Doa apa yang terkabul dari doa ibunya? Dan semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Jurid, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Ayah bunda sekalian, sungguh amat bahaya dari lisan orang tua doa jelek, ucapan laknat pada anak-anaknya. Karena doa seperti itu bisa terkabul sebagaimana dapat kita lihat dalam kisah Jurid ini. Yang terbaik adalah hendaknya kita, ayah bunda, orang tua, mendoakan anak kebaikan. Dan semoga anaknya menjadi soleh serta berada di jalan yang lurus. Ketika marah karena kenakalan anak, hendaklah tersebut ditahan. Ingatlah, marah lalu keluar doa jelek dari lisan orang tua, maka bisa jadi doa jelek itu akan terwujud. Hendaklah orang tua contoh para nabi dan orang-orang soleh yang selalu mendoakan kebaikan mereka. Lihatlah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang taat, ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Atau doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi ja'al hadal balada aminah wajnubni iya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Sifat ibadur rahman, seorang hamba kepada Allah. Ladina yaqul Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ini dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak, inilah kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Tentunya harapannya ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi pada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Baik. Ada pertanyaan dari Haryani Sawaf. Assalamualaikum Buya, bagaimana agar kita tidak gelisah rezeki, kesehatan, dan hal-hal yang lain? Baik, Buya. Ananda Haryani, kita dalam Islam itu diajarkan agar kita beriman kepada takdir. Ya, takdir itu menjadikan kita sabar
Ya, beriman kepada takdir menjadikan kita sebagai seorang yang sabar ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan bencana, atau mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir hikmah sebagai seorang yang sabar. Sabar dalam ujian apa saja. Apakah Allah membatasi rezeki kita, Allah menguji kita dengan kematian, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu, mereka ditimpa musibah, mereka ucapkan, sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, beriman kepada takdir menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur atas keselamatan, atas harta kekayaan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi beriman kepada takdir menjadikan kita sombong ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, dan tidak menjadikan kita sebagai orang yang putus asa ketika Allah cobaan, bencana, musibah kepada kita. Terkait dengan masalah rizki, Islam kita diajarkan minimal 10 hal yang bisa kita sebut sebagai pintu-pintu rizki. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan mendatangkan atau membuka pintu rezeki bagi kita. Beriman, bertakwa, bersodakoh akan mendatangkan rezeki. Beristighfar, berdoa kepada Allah, berikhtiar, kemudian menikah. Menikah juga mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, berbuat kebaikan. Jadi itu yang bisa Buya jawab, Ananda Haryani Syawaf. Kemudian Ananda Hakim Baihaqi Bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa syarat atau amalan yang harus kita lakukan agar kita termasuk doa apa nih? Ajan. Masuk doa agar kebaikan anak kita dikabulkan oleh Allah. Apa syarat atau amalan yang harus kita lakukan agar doa kita termasuk doa yang mustajab lah ya. Ketika kita berdoa, doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka tentulah perhatikan adab-adab doa. Yang pertama kita berdoa, kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tamak di dalam doa itu. Tamak itu maksudnya seperti perkataan ya, ketika dia menjadi gubernur, dia terus kepada Allah agar dia mendapatkan jabatan itu. Juga katanya ketika dia mendapatkan jabatan sebagai khalifah pada masa dinasti Umayyah, sesungguhnya jalan bin Abdul Aziz untuk mendapatkan jabatan khalifah itu. Dia jabat selama 2 tahun lamanya. Katanya, aku tamak dalam doaku, meminta terus kepada Allah agar Allah menjadikanku sebagai khalifah. Ketika dia menjadi khalifah, negeri kaum muslimin makmur, ilmu berkembang, pasar-pasar tidak ada yang curang. Kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita tidak boleh dengan kesungguhan itu, tidak boleh berputus asa. Ketika doa kita terus kita berdoa kepada Allah, karena ada orang-orang yang
merasa ingin cepat-cepat dia dikabulkan doanya oleh Allah. Baru 10 hari berdoa, ingin mendapatkan sesuatu yang besar, seminggu berdoa, ingin mendapatkan sesuatu yang besar. Sudah capek saya berdoa. Allah belum juga mengabulkan doanya. Atas dia meninggalkan dari berdoa. Adab-adab doa. Kemudian minta kepada Allah agar Allah menghapuskan atau mengampunkan dosa-dosa kita. Ini bagian dari cara Allah mengabulkan doa kita. Nah, dalam berdoa tampak kita. Kemudian berwasilahlah dengan menyebut nama-namanya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah nama-nama Allah. Maka pakai Asmaul Husna. Wasilah dengan nama-namanya yang mulia. Berwasilah dalam doa dengan menggunakan nama-namanya yang baik-baik. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min, Al-Ghaffar, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Adl. Gunakan nama-namanya. Kemudian jauhi kemaksiatan. Allah Ta'ala semakin memperlekas doa kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ayah, bunda, dan anak-anak Buya sekalian. Dalam hal ini, ketika kita membaca judul Ayah Bunda doakan aku menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ini maknanya bukan hanya ayah bunda, juga anak-anak Buya juga harus terus berdoa kepada Allah. Ya, orang tua berdoa, kita juga berdoa agar kita istiqomah di sini. Karena anak Buya bukan, ya, orang-orang yang telah menghafal Al-Quran itu tergelincir. Banyak contohnya. Banyak contohnya di masyarakat. Anak-anak penghafal Quran, awalnya dia menghafal, kemudian setelah selesai dia kurang memperhatikan adab umpamanya, dia kurang memperhatikan akhlak, perhatikan teman-teman bermain. Dia penghafal Al-Quran. Orang tua juga kontrol dia dalam hal memperhatikan perilaku, sosialisasi, interaksi anaknya, kurang dia perhatikan. Sang penghafal Quran pun bermain dengan anak-anak, dia tidak pilih orangnya siapa saja, dia berteman kepada orang baik juga, berteman kepada anak-anak yang jahat, yang nakal juga. Tetapi kecenderungan hatinya itu lebih kepada berteman kepada anak-anak yang nakal, yang jahat, tergelincir di dalamnya. Dia awalnya tidak merokok, kemudian merokok. Sebagaimana mungkin semalam Ustaz Sudirman telah menyampaikan, akhlak seorang penghafal Al-Quran itu tidak dijaganya. Tuh, tergelincir. Tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir mungkin dalam zina, tergelincir hal-hal yang lain lah yang jelek. Subhanallah, sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Sayyid Abdullah. Ada beberapa orang tua yang sudah memiliki anak, namun dia sudah merasa sebagai orang tua dibanding yang lain. Tuanya masih hidup, tapi dia sudah mengabaikannya. Maksudnya gini, ada beberapa orang tua yang sudah memiliki anak-anak orang tua, namun dia, orang tua, sudah merasa sebagai orang tua dibandingkan yang lain. Ya, memang orang tua yang harus merasa sebagai orang tua, ya. Bahkan orang tuanya
masih hidup tapi dia sudah yang mungkin dari orang tuanya ya. Karena orang tua tersebut sudah merasa orang tua yang lebih kepada orang tuanya. Apakah hal ini disebut Allah dalam Al-Qur'an, Ustaz? Terima kasih. Sama sebagai anak dan ayah ya. Anak. Jadi kita sebenarnya Buya ini kan Buya ini kan sebagai anak dari orang tua dan sebagai ayah dari anak-anak. Pertanyaannya, apakah hal ini disebutkan Allah dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran mengajarkan memang adab ya, adab bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang tua kita. Seperti dalam surah Ar-Ra umpamanya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Di sini disebutkan kewajiban kita yang pertama itu bertauhid kepada Allah, yang berbakti tua kita, ucapkan ucapan yang baik, qaulan karima. Tidak boleh kita menghardik mereka. Nah, begitu juga di dalam lain ada sebuah cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dia telah masuk Islam atau memeluk agama Islam. Orang tuanya atau ibunya dia untuk kembali ke dalam agama kekafiran. Sampai kata ibunya, biarlah katanya, aku tidak makan dan tidak minum. Dan biarlah aku mati sehingga engkau wahai kenal oleh orang kecuali sebagai sang pembunuh ibu. Waqqas. Setelah beberapa hari katanya, aku dapati tubuh ibuku lemah karena tidak makan dan tidak minum. Aku mengatakan, baik, makan minumlah katanya. Tapi ibunya tidak mau makan dan minum. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, seandainya aku tidak akan meninggalkan agama ini katanya. Maksudnya 1000 nyawa. Dia hidup mati, terus begitu. Kalaupun aku punya 1000 nyawa, aku tidak akan meninggal agama Islam maksudnya. Nah, akibat keteguhan hati Sa'ad bin Abi Waqqas inilah Allah menurunkan satu ayat di dalam surah Luqman. Bukan surah Luqman yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm wa sahibhum fid dunya ma'rufa wa sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat turun terkait dengan sikap tegarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berhadapan dengan ibunya. Jika seandainya kedua orang tuamu memaksamu, mengajakmu mensyirikkan aku, laisa laka bihi ilm, dan engkau tidak punya ilmu di situ. Ayah bunda, anak buya, Allah menceritakan kepada kita, orang tua memaksa masuk anaknya melakukan kesyirikan, tidak ada dosa. Perbuatan yang lebih dahsyat daripada syirik ini. Tetapi bagaimana perilaku seorang anak ketika dia dipaksa untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan yang lain? Bolehkah melawan atau membunuh orang tuanya? Tidak. Apa ucapan Allah? Fala tuti'huma. Yang pertama kan engkau jangan ikut. Jangan engkau ikuti keduanya. Jangan engkau ikuti ajakan orang tuamu untuk mensyirikatkan Allah. Fala tuti'huma. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, ini yang kedua yang penting. Buat baik kepadanya di dunia. Begitu. Ya. Terutama ini apalagi anak laki-laki ya. Karena anak laki-laki itu punya kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu punya ayah ibumu, punya kedua orang tuamu. Baik, selanjutnya bismillah, Buya, misalnya kita punya hafalan. Kemudian ada yang menanyakan, sudah berapa hafalan kita? Bagaimana kita menjawabnya, Buya? Takutnya kalau kita jawab nantinya riya,
Kemudian bagaimana cara kita untuk semangat dalam menghafal Quran? Mohon motivasi Buya. Baik, yang pertama tentu ya, kita jujur ya. Ya, kita jawab jujur saja. Daripada kita jawab, ada juga memang orang-orang yang kadang-kadang pernah Buya tanya berapa hafalannya, dia cengengesan aja, dia ketawa-ketawa. Ini juga tidak baik ya. Atau kita berbohong gitu. 10 tapi dia bilang masih 2. Dia sudah khatam umpamanya, tapi dia katakan masih 10. Ya, lebih baik jujur ketimbang kita berbohong ya. Nah, kejujuran tentulah kita bermohon kepada Allah, kita dijauhkan dari ria. Sebenarnya berapapun hafalan kita bisa saja mendatangkan ria, karena setan selalu menggoda. Kita punya hafalan 10, tapi kita bilang 2, itu juga bisa ria. Ya. Ketika orang tahu kita punya hafalan 10, ketika kita 2 punya hafalan 10, orang bilang, "Ih, mantap sekali ya. Sudah punya hafalan 2 juz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah." Orang umpamanya kan bisa juga tergores. Karena ada orang-orang yang memberikan pujian kepada kita. Jujur karena Allah. Kita menjawab pertanyaan, kita ingin jujur, kemudian yang kedua kita dengan itu harapannya dia termotivasi juga untuk mengikuti kita dalam menghafal Quran. Berapa hafalannya, nah? Oh, saya alhamdulillah ketika kita mendapat pujian, maka ketika kita umpama begini, kita ditanya, berapa hafalannya, nah? Alhamdulillah, Bu. Ya. Maka orang yang memuji itu diajarkan oleh Nabi pada pujiannya saja. Harus mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Kita puji orang umpamanya. Kali ya, Masya Allah. Hafalan kamu mungkin ya, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu cepat kamu menghafal, baru setahun sudah 30 juz, Masya Allah. Kamu juga cepat, udah 2 tahun masih 1 juz. Karena yang tidak disertai dengan Masya Allah, Tabarakallah, itu dikhawatirkan akan dapat mendatangkan ain. Ya. Ain. Ini penyakit ain ini benar. Hak kata Nabi. Al-ainu haqqun. Ucapkan saja. Semoga itu menjadi motivasi. Kemudian bagaimana cara kita untuk semangat dalam menghafal Quran? Yang pertama, ketahui dulu apa keutamaan menghafal Quran. Supaya semangat. Adalah orang yang sebaik-baik makhluk. Para penghafal Quran adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian doanya diijabah oleh Allah. Dia menjadi keluarganya Allah di bumi. Penghafal Quran itu menjadi keluarganya Allah di bumi. Fil ardi. Penghafal Quran itu nanti Al-Quran akan menjadi syafaat baginya di yaumul qiyamah. Anaknya penghafal Quran itu nanti di surga Allah akan memberikan izin kepada anaknya untuk meletakkan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan memakaikan pakaian kebesaran. Bukan pakaian yang besar ya. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya kita semangat? Nah, itu ketahui dulu keutamaannya. Para penghafal tidak pikun. Orang itu dijamin tidak pikun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mendapat bimbingan hafal ayat-ayat Allah. Dan para penghafal Quran termasuk orang yang dikategorikan sebagai penjaga Al-Quran. Ada Kak Okta. Bismillah.
Buya, bagaimana cara mendisiplinkan anak yang sekolah non-IT, sekolah di SD, menghafalkan Al-Quran, sementara di lingkungan sekolah tidak bisa menghafal Quran, walaupun di rumah kita selalu berusaha mengajak anak menghafal Quran. Mohon pencerahannya, Buya. Kak Okta, jadi ya, pendidikan yang utama itu di rumah. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidani, aw yunassirani, aw yumajjisani. Itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidani, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi. Atau orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Nasrani, au yumajisani, tuanya lah yang menjadikan dia itu Majusi. Pendidikan di dalam keluarga, ini ayah bunda semua, harus mendapat perhatian yang besar. Makanya banyak ketika pendidikan di keluarga itu tidak selesai itu, orang tua mengabaikan pendidikan di dalam keluarga. Muncullah orang-orang tua yang selalu menyalahkan sekolah. Orang-orang tua yang menyalahkan sekolah ketika melihat adanya mungkin ya perubahan perilaku dari anak-anaknya yang kurang baik. Anaknya berkelahi atau berantem di sekolah. Maka orang tua selalu mengatakan, anakku apa yang diajarkan oleh sekolah kepadamu? Lantas orang tua mendatangi sekolah dengan menyatakan komplainnya, tidak terima dia karena anaknya berantem di sekolah. Ada kasus-kasus juga anak-anak sekolah yang merokok, kemudian orang tua sekolah menghukum, kemudian orang tua marah kepada sekolah karena sekolah menghukum anaknya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan ada sesuatu yang tidak selesai dalam pendidikan rumah tangga. Ini harus walaupun karakter kita, karakter anak itu dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor keturunan, faktor lingkungan belajar, sekolah, lingkungan teman, lingkungan rumah. Kemudian lingkungan belajar itu tidak maknanya hanya di sekolah, tapi juga mulai banyak belajar lewat gadget, Google mau apa, nanya apa, tanya di Google dan lain sebagainya. Nah, agar anak yang sekolahnya dia pernah belajar menghafal Quran atau belajar menghafal Quran, tapi sekolah di sekolah umum. Nah, bagaimana orang tua memberikan keteladanan pendidikan yang matang di rumah tangganya? Keteladanan seperti apa? Orang tuanya juga harus menjadi pembelajar kepada anaknya bahwa dia cinta, orang tua yang juga cinta kepada Al-Quran. Jadi tunjukkan lewat apa? Lewat orang tua sering membaca, kemudian juga ikut umpamanya sering berkomunikasi, menasihati anak, mengajarkan akhlak kepada anaknya, mengajarkan tentang pentingnya membaca, menghafal Quran kepada anaknya, mengajarkan dan menjelaskan keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran kepada anaknya. Seandainya pendidikan dalam keluarga ini selesai secara teoritis, maka anak akan tetap bertahan pada yang diajarkan oleh ayah bundanya di rumah. Ya. Tetapi kan berapa banyak orang-orang tua yang tidak komunikasi dengan anak-anaknya.
Buya kasih contoh umpamanya ya. Ada anak-anak yang begini ceritanya. Ya, kata anak, saya ada masalah ya di sekolah. Ya. Maka ayahnya ketika itu mendengar ucapan anaknya sambil main handphone. Sambil main handphone, anaknya terus cerita, ya, saya ada mau diskusi sama ayah. Ya, apa tuh kata ayahnya? Ini kan masa COVID ini ya. Ya. Oh, halo, assalamualaikum. Ya, ya. Nah, apa kata ayahnya? Ini kan masa COVID ya. Di sekolah ini belum bisa masuk. Oh ya, sebentar ya. Ada WhatsApp masuk dari kawan Buya, dari kawan ayah. Sebentar. Oh ya, apa tadi? Lanjutnya. Oh iya ya. Betul. Jadi pembelajaran itu sekarang ini pakai daring ya, pakai daring. Kalau pakai daring itu artinya ya pakai handphone, menggunakan handphone. Bukan tatap muka ya. Kalau tatap muka namanya darling. Seperti yang pernah Buya jelaskan dulu ya. Oh ya. Oh sebentar ya, ada handphone masuk. Halo, assalamualaikum. Oh iya ya. Apalagi, jadi orang tua itu merespon itu. Jarang dia yang bisa tekun mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan anaknya ini. Anak cerita anak kepada orang tua mendapat perhatian yang semestinya. Semestinya apa? Orang tua memperhatikan apa yang diucapkan anaknya, apa yang menjadi keluhan anaknya. Apa akhirnya orang tuanya mengatakan sambil megang handphone, orang tuanya mengatakan, kalau itu urusan ibumu ya. Kamu sana ngomong sama ibu. Maka anak tadi pun bergeserlah kepada ibunya. Dia cerita, Bu, saya ada masalah, mau cerita tentang keadaan sekolah. Ya kata ibunya ini pun sambil masak-masak juga ini. Ibunya pun sambil masak, sambil potong-potong bawang, sambil potong-potong cabai, ya, sambil potong-potong sayur, sambil cerita sama kawannya. Jadi ada tetangga datang yang bertandang sama temannya sambil masak, cerita sama dia. Dia maksud kamu apa? Ya, gimana kalau mau daring nanti? Oh, kalau dari ayah bilang sama ibu, dari ibu bilang kepada ayah. Akhirnya hanya berpikir mungkin ini saya ini anak siapa ini? Ngomongnya suruh ke ibu, dari ibu saya ngomong suruh ke ayah. Waduh. Perhatian dari kedua orang tuanya kurang. Ketika disampaikan dia curhat sama temannya, udah kata temannya, kamu nggak usah baper kali, kata temannya, udah. Kalau seandainya nggak dikasih, ya udah nggak usah belajar. Ya, bertanya handphone di rumah. Akhirnya anaknya nggak belajar. Kemudian apa lagi? Karena merasa tidak mendapatkan perhatian, dia mencari kompensasi, kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang perhatian orang kepada dirinya. Jatuhlah dia ke narkoba, minuman keras. Jatuhlah dia kepada kenakalan remaja, tawuran. Nah, setelah kasus-kasus ini muncul dan dilakukan oleh anaknya, barulah dia mendapat perhatian daripada orang tuanya.
Orang tuanya pun baru ngomong, nah sebenarnya mama sayang deh sama kamu. Sebenarnya ayah sayang deh sama kamu. Kenapa sih kamu seperti ini? Kok bisa kamu jatuh ke narkoba? Kok bisa kamu jatuh tawuran? Kok bisa kamu melakukan kok bisa kamu gabung ke geng motor? Bisa kamu jatuh pada pencurian? Kami sekeluarga, sekelompok-kelompok ini sayang deh sebenarnya sama kamu. Baru anak tadi mendapat perhatian setelah jatuh narkoba, jatuh pencurian, tindak kejahatan, jatuh pada perkelahian, geng motor, baru orang tuanya, anaknya sedikit sudah mulai agak mereng-mereng sedikit anaknya, orang tuanya baru perhatian. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Anak buah sekalian, kita cukupkan sampai sini dulu. Sudah terasa 1 jam 27 menit ya. Ya, sudah. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kajian virtual ini memberikan manfaat untuk semuanya. Dan semakin kuat hati kita untuk menghafal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Doa sama kita. Ayah Bunda doakan, dan anak-anak Buya doakan ayah bundamu. Semoga kita semua hidup dan mati di dalam keadaan iman dan Islam, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.